Ane Ridwan diundang sama salah satu grup yang ada di Jabodetabek, grup ojek online yaitu Gokar. Grup Gokar ini sudah lama juga ya, dari tahun 2015. Dan mereka di dataran Jabodetabek cukup dikenal dan di PTGI pun sudah terdaftar. Nah, untuk sobat Gokar di channel ini yang bernama Gokar Channel, yang belum tahu, belum kenal dengan namanya Gokar, ya kan? Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk langsung bertanya kepada narasumbernya, dari mana Gokar ini terbentuknya dan dari kapan, ya kan? Nah, untuk lebih lanjutnya tetap ikutin di Gokar Channel. Oke sobat, hari ini gue sudah sama narasumber dari ketua Gokar ya, yaitu Bang Pray. Assalamualaikum Bang Pray. Waalaikumsalam. Nah, Bang Asmara ya. Oke sobat Aspal, ini adalah bukan salah satu ya, ini adalah ketua Gokar yang saat ini ya, yang mana Bang Pray ini cukup lama juga sih jam terbangnya di perojolan ya, dan dia adalah salah satu orang yang membesarkan nama grup Gokar ini. Langsung aja kita tanya ke Bang Pray. Bang Pray, ya, coba kenalin dulu Bang Pray. Perkenalan diri dulu lah. Ya, kita ngobrol santai aja nih Bang Pray ya. Oke, siap. Ya, nama saya Pray. Saya tinggal di Rusun Komarudin, Penggilingan, Jakarta Timur, Cakung. Ya. Berawal mula dari. Bentar dulu Bang Pray. Perkenalan dulu aja nih. Oke, kan, siap. perkenalan. Santai aja. Jangan tegang Bang Pray, slow. Oke, sobat Aspal. Sekarang kita udah kenalan ya sama Bang Pray, ya kan? Nah, nanti yang di sebelahnya ini adalah Bang As. Nanti kita kenalan juga dengan Bang Asmara, ya. Yang Bang Asmara ini juga jadi di Gokar ini ada kayak lagu slang, ada formasi-formasinya kayak orang musik band juga, sahabat Aspal. Ada formasi-formasinya. Formasi pertama siapa aja anggotanya. Nah, sekarang nanti kita tanya sama Bang Pray. Bang Pray, ya, aneh mau tanya nih Bang Pray. Boleh? Gokar ini kan udah cukup lama nih Bang Pray ya. Dari tahun berapa? 2015 ya. Gokar ini dibentuk dari tahun 2015. Nah, aneh mau nanya nih Bang Pray. Kapan, tanggal berapa dibentuknya grup Gokar ini? Gokar terbentuk dari tanggal 6 September 2015. 6 September 2015. bulan September ya. Bulan September tahun 2015 tanggal 6. Nah, terus Bang Pray, pas pertama terbentuknya ente membentuk Gokar ini, maksudnya ente yang membentuk atau ente cuma nerusin doang, atau dari awalnya gimana nih terbentuk ini? Ya, dari awal saya membuat grup ini untuk koordinasi, untuk komunikasi sesama rekan-rekan ojek online yang ada di Penggilingan di Komarudin. Dan di situ akhirnya terbentuk dalam tanggal 6 September 2015. Yang pertama itu saya jabatan cuma ke Korlap. Pertama ketuanya itu Bambang Irawan. Bambang Irawan ya, Ya. Ketua dari Gokar ini ya. Nah, terus gimana tuh namanya bisa Gokar? Nah, Ya, ini dari mana ya? Apa terinspirasi dari Gokar kayak itu yang ada kudanya itu apa gimana? Gokar itu singkatan. Awalnya singkatan. itu Gojek Komarudin, karena kita dulu tuh rata-rata ojek online-nya dari Gojek. Akhirnya
Seiringnya waktu banyak rekan-rekan kita yang suspend, akhirnya kita ganti nama, tetap Gokar, cuman gabungan ojek online Komarudin. Tadinya sebelumnya Gojek Komarudin. Gojek Komarudin. Ya, Ya. Terus akhirnya berubah jadi gabungan ojek online Komarudin. Komarudin. Nah, pas tahun 2015 itu terbentuknya Gokar ini base campnya di Penggilingan tuh di mananya nih Bang Prai? Base campnya itu ada di wilayah Rumah Susun Komarudin. Rumah Susun Komarudin. Ya, di wilayah dalam Rumah Susun Komarudin. Itu dulu pertama itu berapa anggotanya tuh Bang Prai? Dulu pertama itu ada 35 orang. Oh, lumayan banyak ya. 35 orang. 35 orang. Jadi Sobat Aspal, Gokar ini tadi keterangan dari Bang Prai, Gokar ini sudah cukup lama ya, tanggal 6 September 2015 dan anggotanya dulu ada 35 orang ya, 35-36 orang ya. Nah, kita mau nanya lagi nih sama Bang Prai. Apakah di Gokar ini istilah kalau sekarang mungkin agak ketat ya di dalam Gokar ini anggota-anggotanya, maksudnya kalau dulu tuh kegiatan di Gokar ini gimana Bang Prai? Apakah seperti sekarang, apa dulu sekedar cuma grup, sekedar info doang, apa gimana? Ya kalau dulu mungkin memang cuma sekedar info, komunikasi, bantu rekan kita yang Kabel gitu ya. di jalan gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya program-program yang menurut saya bagus. Kita ada namanya program perawatan kuda besi. Perawatan kuda besi. Itu biasanya dilakukan 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Dan itu dari mekanik rekan kita juga. Oh, Gitu. Dan kita sudah ada yang namanya pengajian tiap minggu. oh kegiatan Kegiatan sekarang ya. Kegiatan sekarang pengajian tiap minggu. Dan sekarang alhamdulillah untuk personil sekarang cuma 14 orang termasuk saya, dan bisa lebih solid gitu. Sobat Aspal, tadi ya keterangan dari Bang Prai kalau grup Gokar ini dulu sekedarannya grup komunikasi. Kalau ada teman-teman yang trouble, karena zaman 2015 itu ojek online ini masih rawan, ya kan? Jadi masih rawan dalam arti kata dulu ojek online ini ketika mereka memasuki suatu daerah yang di situ ojek pangkalannya banyak, itu selalu ada pertentangan dan perlawanan. Nah disitulah ketika ada rekan kita yang trouble atau dipukul atau diintimidasi sama ojek pangkalan, ya kan? Nah itu mereka akan melalui grup itu mereka bisa komunikasi, minta pertolongan dan bisa langsung ditindaklanjuti di tempat kejadian. Nah Bang Prai, kalau dulu kan ente bilang ketua dari Gokar ini adalah Bapak Bambang Irawan, Ya. ya. Nah, tapi ketuanya sekarang nih ente nih Bang Prai. Nah, itu gimana bisa terjadinya pertukaran itu gimana? Ya kalau untuk pertukaran karena Pak Bambang Irawan sudah tidak aktif lagi di Gojek karena dia sibuk sudah bekerja gitu. Jadi saya yang menggantikan untuk Posisinya ya? posisi jadi ketua. Ya, Sobat Aspal, di grup Gokar ini dulu banyak, tetapi anggotanya itu dari tadinya ojek online, tadinya ada yang sambilan berhenti kerja, terus karena ojek online ini mungkin dia agak mandek, dia dapat kerja lagi, jadi banyak yang mulai bekerja lagi, jadi banyak yang nggak aktif gitu Sobat Aspal. Tetapi grup Gokar ini tetap berjalan terus, walaupun anggota-anggotanya itu ada yang
hilang keluar satu persatu, tetapi grup ini tetap jalan terus. Nah, Bang Prai, masalah dari segi logo nih, Bang Prai. Dari segi logo, Gokar ini sebelumnya memang sudah ada logonya, apa adanya kemudian apa setelah beberapa tahun kemudian berikutnya, apa gimana? Kalau untuk logo, memang awalnya itu kita cuma sebatas nama. Belum ada logo ya berarti? Belum ada logo, Gokar, Gojek Komarudin. Tapi dengan sharingnya waktu kita cari logo, dan alhamdulillah untuk saat ini ada logo yang menurut saya memang mempunyai makna dan arti tersendiri. Gitu. Ini ya logonya, Saudara Kasper, ini logo Gokar yang sekarang. Dulu logo Gokar ini ya, informasi sedikit, Ani juga dulu bekas di anggota Gokar ini. Ani dulu sempat bikin logo ini, disuruh sama Bang Prai untuk bikin logo, dan logonya itu seperti ininya tetap ada gambar seperti bulan sabit. Nah, itu dulu juga ada maknanya, tetapi seiring berjalannya waktu dilihat sama Bang Prai ini, mungkin logo ini kurang seimbang ya dengan kegiatan Gokar, maka akhirnya diganti dengan logo seperti ini, dengan hanya mengambil dari kepala serigala ini. Karena kepala serigala ini dulu saya ambil maknanya itu, serigala ini karena sering kumpulan. Jadi serigala ini dia sering berkumpul. Maka saya ambil logo serigala ini untuk menandakan bahwa kami ini grup yang bukan sering berkumpul, maksudnya grup yang kompak. Karena serigala itu dia setiap dengan komunitasnya mereka selalu kompak. Ada yang berantem di sana atau ada yang kecelakaan di sana, maka semua grupnya itu lari ke sana untuk membantu. Nah, filosofinya seperti itu. Nah, terus Bang Prai, ini logonya sekarang ya Bang Prai ya? Iya. Ada padi ya, Kapi dan pada dan kapas. padi dan kapas ya. Nah, ini maknanya nih, tambah apa, ganti logo ini maknanya apa nih Bang Prai? Kalau untuk padi dan kapas ini memang saya ambil dari apa ya? Karena padi dan kapas itu kemakmuran, kesejahteraan anggota itu sendiri. Gitu. Jadi buat saya sebagai ketua sangat jolim misalkan kalau ada rekan saya, ada anggota saya yang tidak kondusif dalam arti masa untuk dapur masing-masing driver anggota saya. Jadi yang saya utamakan, kita utamakan kondisi keluarga dulu, kondusifkan keluarga dulu, cari uang. Kedua, jika saudara kita, keluarga kita Gokar, Sabel itu jadi prioritas. Gitu. Jadi maksud dari arti logo tersebut seperti itu. Jadi maknanya itu, sobat, kesejahteraan anggota itu diutamakan sekali ya. Kesejahteraan anggota di Gokar ini sangat diutamakan sekali dalam segi apapun, masalah dapur atau yang lain, atau trouble motor kendaraannya ada yang rusak. Nah, tadi seperti Bang Prai bilang bahwa di grup Gokar ini punya mekanik sendiri. Di grup Gokar ini punya mekanik untuk mengatasi trouble anggota yang bermasalah dengan motor. Nah, Bang Prai, jadi itu ya sejarah terbentuknya Gokar ya. Yeah. Sampai sekarang tahun 2021. Jadi Gokar ini merayakan hari anniversary-nya ini yaitu dengan family gathering di daerah Puncak di Villa Habib. Nah, ini dia, kita 6 tahun anniversary Gokar. Nah, jadi Bang Prai ini mengajak anggotanya untuk merayakan dengan cara family gathering di tempat ini. Dan saat ini pun
kita bikin video ini pas ulang tahun acara family gathering untuk menyambut ulang tahunnya Gokar ini. Kami menyambut untuk merayakan ulang tahun daripada Gokar ini. Nah, Bang Pray sendiri nih statusnya masih aktif di ngojek apa kerja apa gimana Bang Pray? Alhamdulillah saya masih aktif di ojol, cuman sampingannya kerja sebagai teknisi. Nah nih, ini kebalik nih ya, sobat ya. Kalau kita dulu ngojek, ya kan, ojek ini sambilan. Nah kalau Bang Pray ojek ini fokusnya sampingannya itu malah pekerjaan. Sabut, mantap. Nah Bang Pray, ini kan perjuangannya udah 6 tahun nih Bang Pray, ya kan, perjuangan 6 tahun. Pasti ada dong permasalahan di dalam grup itu. Nah itu Bang Pray itu bikin grup ini nggak bubar kan, karena kita lihat sering grup-grup yang lain ya sobat Aspal, grup-grup yang lain ini ketika di dalam grupnya itu masalah internet mereka itu ada masalah, akhirnya mereka pecah dan bikin grup baru atau nama baru, sehingga grup lama mereka ini hilang, nggak tahu kemana, namanya juga udah hilang, mereka munculkan nama grup baru. Nah makanya saat ini pun banyak sekali grup-grup ojol di daerah Jabodetabek, karena banyaknya juga itu. Nah sekarang di Gokar ini sendiri, ya kan, nggak mungkin dong ya Bang Pray, nggak pernah ada masalah internet di dalam grup Gokar ini. Tetapi di Gokar ini, grup ini tetap bertahan sampai sekarang. Mereka nggak pecah seperti grup-grup yang lain, namanya hilang. Nah itu gimana Bang Pray? Cara Bang Pray, saya tanya dulu, otomatis ada dong permasalahan internet dalam grup, selalu ada ya? Selalu ada ya. Nah itu gimana cara Bang Pray mengatasinya sehingga grup ini tetap solid maju ke depan? Dari awal saya khususnya cari rekan, sahabat atau anggota itu yang mau diajak kerjasama. Dalam arti bukan cuma hanya numpang nama di grup, tapi tidak ada kontribusi, tidak ada partisipasi gitu. Jadi tidak perlu anggota banyak, biar sedikit tetap solid. Kalau untuk semuanya itu yang sekarang alhamdulillah rekan-rekan sekarang lebih solid ya. Kayak cerita sedikit, kayak kemarin jujur pas anniversary-nya Gokar pas tanggal 6 September atau berapa? 6 September saya sempat di-prank sama anggota sendiri. Ini Bang Pray ini bukannya jarang ya, mungkin belum pernah punya channel YouTube. Nah ini sekarang dia kena prank nih sama anggota sendiri nih. Gimana tuh ceritanya? Ya, jadi di saat memang saya udah ada niatan mau bikin tumpeng tadinya kan, cuman ternyata nggak ada respon dari rekan-rekan, akhirnya saya batalkan gitu. Tapi ternyata di balik itu rekan-rekan saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu menyusun rencana di belakang saya. Sampai ngeprank itu terjadi perdebatan di grup, sampai keluar dari grup. Bang Pray sendiri yang keluar? Bukan. Jadi ada beberapa anggota itu keluar. Oh gitu. Akhirnya jujur saya sempat kesel gitu kan, sempat apa ya. Jadi lah kok tadinya 6 tahun pengen bersatu, kemudian pengen lebih solid, kok jadi begini seperti ini gitu kan. Sempet ya udahlah, saya pengen mundur tadinya, udahlah cari yang lain buat jadi ketua atau apa, korlap gitu kan. Tapi ternyata di luar dugaan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya malah bawa tumpeng, kue tart dan makanan. Itu semua partisipasi dari rekan-rekan Gokar ya, tanpa saya dilibatkan. Jujur
campur aduk. Gondok juga nih. Jujur campur aduk ya. Kesel pertama ya kan. Kedua seneng, terharu, sedih gitu. Ya cuman ya alhamdulillah ada apa ya? Ada warna tersendiri di grup Gokar ini. Walaupun kita mohon maaf mungkin tidak sesering action kayak grup-grup lain, ada escorting, pengawalan gitu. Tapi alhamdulillah saya bangga ada di grup Gokar sendiri gitu. Ya, sobat aspal, ini di zaman animasi di Gokar ini jarang terjadi memang, nggak pernah malah ya kan, nggak pernah kepikiran gitu. Ini ketuanya yang di prank ini sama anggotanya, ya kan. Kalau dulu ya jarang lah terjadi, palingan kita tuh bersatu cuman masalah kayak tahun baru, ikan bakar apa ya kan. Ini padahal yang ulang tahun bukan Bang Pray-nya, bukan ketuanya yang ulang tahun, grupnya, tapi yang di prank ketuanya. Oke, untuk untuk hal lainnya nih Bang Pray, Ane mau nanya, ente kan aktif bukan cuma di Gokar nih Bang Pray, ya kan. Ane dengar kabar ente juga mengetuai suatu perkumpulan juga yang saat ini di Penggilingan cukup, di daerah Penggilingan itu cukup eksis ya. Apa sih namanya? Pembers ya Bang Pray ya? Iya, Pembers Penggilingan Bersatu. Ane juga mau nanya nih, ini kan ketuanya siapa nih Bang Pray? Kalau ketua Pembers itu Bob dari Basecamp Barakuda ya. Kalau saya ketua tim relawan ambulan Pembers gitu. Alhamdulillah Pembers baru 1 tahun, terdiri dari 24 basecamp di seluruh Penggilingan, dari wali kota sampai sumur bor. Dari wali kota Jakarta Timur sampai sumur bor yang Jalan Raya Bekasi unit traktor ya. Itu ada 24 basecamp yang tergabung, dan alhamdulillah baru seumur jagung Pembers sudah mempunyai ambulan swadaya ojol, bukan ada donatur dari yayasan ya, ataupun dari donatur tetap. Ini maksudnya Pembers ini dia grup apa nih Bang Pray? Grup untuk ambulan ini sendiri atau apa gimana? Kalau Pembers itu dia wadah paguyuban yang ada di Penggilingan gitu. Dia berkolaborasi bersama ormas Posbi, dan sempat ada PBB, Persatuan Batak Bersatu. Jadi dikumpulin gitu ya, dibikin wadah namanya Pembers gitu ya. Nah, sobat aspal, jadi Pembers ini tadi sebagaimana Bang Pray bilang sudah punya ambulan. Ambulan ini fungsinya ya banyak sekali ya. Kita misalnya kalau ada yang meninggal atau sakit berat ya kan. Nah, Pembers ini ya kan siap yang kesulitan ambulan, dan Pembers ini siap untuk dipakai, digunakan ya. Terus terang seperti Bang Pray bilang, dia tidak punya donatur tetap, tetapi banyak yang mau jadi donaturnya ya Bang Pray ya. Dan untuk sepanjang dalam 1 tahun ini, mulai dari wali kota sampai ke sumur bor itu, Pembers ini karena namanya Penggilingan ya, jadi mereka baru merekrut sekitar situ ya. Nah, salah satunya di dalam grup Pembers ini ada grup Gokar. Jadi grup Gokar ini termasuk salah satu grup yang diwadahi oleh Pembers ini. Jadi untuk sobat yang tinggal di sekitar Penggilingan ya, bukan Jakarta Timur sekitar Penggilingan Cakung ya kan, yang grup ojolnya belum masuk di wadah dari Pembers ini siap menerima grup kalian, tetapi harus aktif
Ya, mungkin syarat-syarat dan ketentuannya ada ya Bang Pray ya. Ada kan sekedar ikut-ikutan doang ya. Iya. Oke sobat aspal, masalah yang tadi saya bilang masalah formasi. Nah, formasi awal dari grup Gokar ini dulu Bang Pray bilang sekitar 36 orang. Nah Bang Pray, sepanjang jalannya perjalanan grup Gokar ini formasi dari grup Gokar ini berapa kali ganti juga Bang Pray? Ya kan? Kalau kayak ibarat grup musik itu ada yang 3 orang keluar, 2 orang masih tetap, ada lagi anggotanya yang baru. Nah di grup Gokar ini udah formasi yang keberapa nih Bang Pray perubahannya, sehingga mendapatkan grup yang sekarang ini anggotanya itu solid banget. Kalau untuk formasi sih kita nggak terlalu ini ya, karena ya seiringnya waktu banyak ya keluar masuk grup ya gitu. Cuman ya alhamdulillah bisa tersaring yang Sedikit sampai demi sedikit ya. 14 orang ini gitu. Jadi sobat aspal, kalau kalian kalau kalian mau bergabung yang tinggal di daerah sekitar Penggilingan ya, mau bergabung di grup Gokar ini, syarat dan ketentuannya berlaku loh. Yang penting solid, seperti Bang Pray bilang, solid, siap diandalkan, ya kan? Bisa apa namanya? Bisa standby setiap saat. Ya maksud dalam arti kata standby ya ketika ada trouble, teman trouble ya kan, siap untuk meluncur atau segala macamnya. Itu salah satunya untuk bisa masuk ke grup Gokar ini. Tapi kalau kalian hanya sekedar pengen ikut grup Gokar, kayaknya asik-asik nih, tetapi kalian tidak ada kontribusi atau segala macam, siap-siap ditendang. Oke, Bang Pray, mungkin cerita dari sejarah dari terbentuknya Gokar ini seperti itu aja ya. Ya, dan ada pesan-pesan apa nih Bang Pray buat teman-teman yang ada di luar, yang istilahnya kalau Bang Pray mungkin sambil kerja ya dan jarang narik sekarang, walaupun kerjanya adalah sambilan ya jarang narik. Buat teman-teman yang aktif di jalanan nih Bang Pray, ya kan, buat teman-teman yang aktif di jalanan, punya pesan-pesan nggak? Karena sekarang kita sering banyak dengar trouble itu bukan sama ojek pangkalan atau apa, trouble itu banyak kan itu kecelakaan di jalan. Ya, kalau dulu mungkin ada yang namanya safety riding di Gojek ya Bang Pray ya. Nah, tetapi untuk driver-driver baru-baru yang sekarang ini banyak yang tidak ikut safety riding sehingga banyak terjadi kecelakaan di jalan. Nah, Bang Pray, ada pesan-pesan apa nih Bang Pray? Ya untuk teman-teman di jalanan tuh biar tetap safe, aman, terus istilahnya keluarga di rumah juga, istri anak di rumah juga nggak khawatir, wah bapak saya pulang nih hujan-hujan begini bawa barang selamatnya. Ada nggak Bang Pray? Ya saya berpesan kepada sobat ojol dimanapun sahabat-sahabatku semua berada ya. Yang pertama, kondusifkan keluarga kalian lebih dahulu. Kondusifkan dapur terlebih dahulu, baru orang lain. Itu. Jadi jangan sampai kita bisa mengkondusifkan orang, tapi diri sendiri kita tidak bisa kondusif. Sering terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita bisa menolong orang, tapi tidak bisa menolong diri sendiri. Banyaknya, mohon maaf, sampai kayak motor sampai ditarik. Jadi utamakan kondusifkan keluarga dulu. Gitu. Jadi terus kedua, buat rekan-rekan, jika di jalan kalau capek jangan terlalu dipaksa. Ya, jaga kesehatan. Utamakan kalau memang waktunya jam makan siang makan.
jangan sampai ntar dulu karena penyakitnya ojol itu cuma satu, asam lambung. Ya. Kopi Asam lambung, terus ya. kopi, rokok, lapar kopi, rokok, haus ngopi. airnya asam lambung, gitu ya. Yang ketiga, buat sobat ojol dimanapun anda berada, kita bukan iklan atau apa ya, tapi ini sangat penting. Harus punya yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, ya. Karena bukan apa, sedia payung sebelum hujan. Mungkin di saat sekarang kita belum butuh BPJS Kerja karena kita belum kecelakaan. Tapi di saat pas kecelakaan, siapa yang menanggung biaya di rumah sakit? Satu base camp kolek-kolekan nggak mungkin mampu buat bantu kita di rumah sakit atau untuk biaya hidup saudara atau anak istri kita, ya. Makanya buat rekan-rekan sobat ojol, saya minta kalau bisa mempunyai BPJS Ketenagakerjaan dan untuk pembayaran rutin jika ada apa-apa bisa di cover, di backup sama BPJS. Udah Segitu aja Bang Pray. ya. Oke, sobat Aspal, kita udah dengar dari Bang Pray narasumber tentang berdirinya grup Gokar ini sampai saat ini, dan juga pesan dari Bang Pray juga tuh tadi yang utama sekali BPJS, ya. Buat driver yang kita penghasilannya itu nggak seberapa atau gimana, tetapi resikonya sangat besar. BPJS Ketenagakerjaan ini solusi untuk mengatasi masalah kita kalau kecelakaan. Ya benar kata Bang Pray, ini bukan iklan, tetapi sekedar saran untuk driver ojol, ya. Karena hari ini rumah sakit, ketika driver kecelakaan itu rumah sakit tidak bisa mengcover BPJS kesehatan kita semua, tetapi BPJS Ketenagakerjaan siap mengcovernya. Oke sobat Aspal, wawancara kita sama Bang Pray cukup sekian ya, dan kalian jangan bosan-bosan untuk selalu menonton Gokar Channel ini. Mungkin nanti akan ada konten-konten berikutnya tentang kegiatan dari Gokar, seperti tadi Bang Pray bilang, kegiatan dari grup Pampers ambulan ketika melayani orang yang membutuhkan. Nanti mungkin akan di-share juga, atau kegiatan seperti bencana apa. Jadi grup Gokar ini juga aktif dalam penggalangan dana ya Bang Pray ya. Penggalangan dana di jalan, grup Gokar ini timnya ini siap turun di jalan untuk menggalang dana untuk korban bencana, pernah di Banten, di Pandeglang, dan juga tempat-tempat lain. Grup Gokar ini selalu aktif, walaupun grup ini tidak sebesar grup PDGI ya Bang Pray ya, tetapi arahnya ke sana. Arahnya ke sana, walaupun tidak se-Indonesia, minimal se-Jabodetabek, eksis dari Gokar ini tetap terus berlanjut. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Gokar Channel dan pencet loncengnya. Jangan lupa like dan tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.